Sini katanya aku tukerin uang kamu biar bisa dibelanjain katanya gitu. Sampai terharu banget. Banget ini guys. Kenapa saya lebih memilih Hong Kong daripada Taiwan? Padahal semuanya hampir sama. Ya karena halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Pada kesempatan vlog kali ini, saya hanya ingin sharing rutinitas saya sehari-hari sebagai TKW Hong Kong dengan job menjaga kakek. Setiap pagi saya mengawali hari dengan menyalakan dupa sembayangan ini ya. Dan menurut saya ini tidak merusak akidah saya karena saya tidak membacakan doa ataupun melakukan ritual-ritual seperti yang mereka lakukan. Dalam sehari saya menyalakan kemenyan ini 2 kali ya, pagi sama sore. Yang di atas ini 3-3, kemudian yang di bawah ini 1-1. Jadi sekali menyalakan itu 8 batang. Nah seperti ini. Kalau untuk tehnya itu saya seminggu sekali gantinya. Dan di majikan ini tidak ada pantangan walaupun saya sedang head, tetap saya yang mengganti. Tapi beda rumah beda aturan ya teman-teman, harus nanya dulu sama majikan kalau soal sembayangan ini sensitif. Nah ini kursi toiletnya kakek, jadi kalau pipis, kalau dia di situ ya kalau malam hari tuh. Nah orangnya masih tidur, kenapa kursinya itu ada di tengah pintu? Karena di sini dia mungkin semalam matanya ngantuk, terus pipisnya tuh di lantai ya. Aku juga nggak ngerti ya kenapa bisa begini, gimana? Mungkin dia matanya nggak begitu kelihatan atau orangnya ngantuk gitu ya. Pipisnya tuh di lantai, jadi mau aku bersihkan dulu. Nah inilah salah satu resikonya ngurus orang tua ya teman-teman. Jadi harus siap ngurusin kotorannya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Arsi. Aku mau belanja nih teman-teman. Ya beginilah kesehariannya ya. Kalau nggak ngurusin kakek ya belanja, ya bersih-bersih rumah, sehari-hari diulang-ulang gitu aja. Habis beli roti. Sebenarnya ada di bawah rumah itu yang jualan sayur deket ya, pas di bawah rumah, murah juga. Cuman ini biar jalan-jalan aja, masih pagi ya, di rumah tuh ngapain gitu, ngeliatin kakek tidur terus. Susah ya, kalau malam begadang. Tapi aku sih nggak apa-apa ya, karena aku udah pernah ngurus nenek yang jahatnya tuh bukan main. Jadi kalau dibandingin sekarang tuh nggak apa-apa ya. Mungkin kalau yang dulunya enak terus sekarang dapetnya kayak gini mungkin nggak enak ya. Tidurnya nggak keruan, ngurusin kotor-kotoran. Tapi buat aku yang dulunya dapet nenek jahat, dapet yang segini tuh udah alhamdulillah banget. Kalau uang belanja udah nggak ada, tapi di Patadong masih ada gitu. Jadi aku nyari yang agak jauh biar bisa bayarnya tuh pakai Patadong. Gitu, ikuti terus ya teman-teman. Aku udah sampai teman-teman di penjual sayurnya. Selain sayur di sini juga ada buah, ada daging, ada ayam, ada telur. Nah di sini komplit ya, dan di sini terkenal harganya murah. Nah di sini bisa juga bayar pakai Patadong, makanya saya kesini karena saya mau bayarnya pakai Patadong. Tapi saya nggak bisa setiap hari kesini karena ini jauh dari rumah majikan ya. Kecuali mau ke pasar sekalian mampir ke sini. Tadi itu orang Hongkong pelayannya tuh baik banget. Itu kan aku uangnya recehan ya, recehan yang 20 sen itu loh. Tadinya kan belanjaan aku $11, 80 sen. Mau aku kasih 80 sen aja gitu. Terus dia bilang, itunya sini kesinikan semua, aku kasih kamu uang koin yang $1 gitu ya. Sampai aku tuh terharu banget. Biasanya tuh ya kita sengaja bayar pakai itu aja, dia tuh nggak mau. Ini orangnya tuh mau nukerin gitu. Karena sen-senan itu jarang ada yang mau nerima gitu. Itu tadi ya Allah, ada ya orang baik banget lihat aku uangnya senan semua tuh. Sini katanya aku tukerin uang kamu biar bisa dibelanjain katanya gitu. Sampai terharu banget. Siang ini aku lagi pengen makan nasi kuning ala-ala aku gini. Bumbunya bawang merah, bawang putih, kunyit. Dia halusin kemudian digoreng. Tinggal masukin aja ke rice cooker yang udah kita isi beras yang udah bersih. Kemudian tinggal tambahin air, kasih garam, kasih penyedap gitu ya, udah beres. Juga kasih aroma terapik seperti serai, lengkuas, daun salam. Saya tidak memakai santan kali ini. Kalau teman-teman suka santan boleh dikasih. Airnya jangan kebanyakan ya. Garamnya juga loh, jangan kebanyakan nanti asin.
Saya biasa memakai penyedapnya orang sini. Walaupun tidak sesedap Masako ya, yang penting adalah. Nah, ini udah matang, mari kita buka. Wow, langsung tercium bau harum teman-teman. Dan warnanya cantik sekali. Saya sengaja tidak pakai santan karena takut ya teman-teman, udah gemuk. Nah, udah matang ini guys. Aku makannya sama terong. Terongnya aku masak sama bumbu iris aja ya, bawang merah, bawang putihnya diiris semua, cabe, bumbunya biasa aja ya, saus tiram karena aku nggak punya kecap manis, saus tiram, kemudian bumbu wajib, gula, garam, masako, micin kayak gitu. Enak banget, udah aku cicipin. Dan ini aku nemu di freezer ya, ini ikan tuh janda mancing, itu anaknya kakek yang janda itu mancing. Nah, ini aku makan siangnya udah gini aja. Nah, ini aku sedang tugas negara ya guys. Kalau setiap pagi karena musim dingin jadi dilap aja pakai anduk kayak gini. Kemudian dikasih krem supaya mukanya nggak kering ya, tangan kakinya juga diolesin hand body kayak gitu ya. Terus ya setiap hari apa gitu, kayak hari ini aku mau membersihkan telinganya, besok apa gitu. Kemarin udah nyukur rambutnya tuh nggak boleh panjang kata anaknya tuh. Kemarin udah dicukur ya. Terus ya kadang-kadang nguntingin kukunya, sehari apa kayak gitu, entah nyabutin jenggotnya, entah apa ya. Aslinya kakiku ini maunya dilus-lus terus teman-teman. Ada aja gitu ya, kadang minta digarukin, minta kukunya dikerikin. Ya namanya kita digaji ya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting nggak cerewet, nggak rewel gitu ya. Kalau dia mah nggak rewel. Ini katanya dadanya sesak, aku kasih obat semprot ya. Pokoknya tidur, bangun, kasih makan, pijet, tidur lagi. Nah, ini aku sedang mengisi obat di kotak obatnya kakek. Jadi saya tidak usah tiap hari mengeluarkan, memasukkan kantong obat karena udah stok ya untuk 1 minggu. Bagi teman-teman yang hidupnya orang tua, dibeginikan bagus loh teman-teman. Jadi kita nggak repot. Kalau kita nggak punya waktu untuk ngambil obatnya udah sedia, tinggal keluarin aja kotaknya. Kalau ke teman-teman belum hafal ya, pagi, siang, malamnya apa-apa, yang soalnya kan beda-beda ya. Ada yang setengah, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Itu biasanya aku tulis di cangkangnya ya, cangkang obatnya. Dan majikan tuh nggak apa-apa, aku tulis pakai bahasa Indonesia. Ini pagi setengah gitu, ini pagi sama malam. Terus ini siang aja 2 biji kayak gitu, aku tulisin pakai di setiap cangkangnya itu. Jadi nggak bakalan lupa juga gitu, karena aku kan di sini masih baru. Nah, kalau teman-teman bertanya kakeknya kemana, kakeknya sedang tidur ya teman-teman. Aku juga abis ini mau tidur, ini aku udah selesai, makanya aku bisa ngevlog ya, karena kakeknya udah tidur dan aku juga ini waktunya tidur siang sebenarnya. Aku sempetin ngisi obat, udah selesai. Kakek yang kurawat itu senang sekali makan usus ya teman-teman, jadi aku belikan. Dan walaupun majikan gak ada, kita harus tanggung jawab sama pekerjaan kita. Ususnya harus dicuci yang bersih ya, luar dalam dicuci, bagian dalamnya itu saya balik ya setelah bagian luarnya bersih. Dibalik seperti ini caranya teman-teman. Nah, nanti tinggal dimasukin air aja, terus nanti bersih semua. Nah, guyur pakai air begini ya, di air mengalir, jangan sayang air ya. Nah, kemudian aku pakai tepung. Nah, harus pakai sarangan ya, lubang-lubang sarangan ini yang berfungsi menyikat si usus, jadi nantinya berlendir itu jadi keset. Kemudian kita cuci lagi pakai air. Nah, setelah itu nanti akan saya alubi ya. Ini udah bersih. Cara masaknya mudah teman-teman. Jadi dimasaknya tuh seperti sop gitu ya. Nah, ini lada, jahe, sama bawang putih ditumis. Kemudian saya menggunakan air panas, kalau teman-teman menggunakan air dingin juga boleh ya. Ini biar cepet aja. Saya akan masak 1 jam. Kalau pakai panci presto 20 menit udah matang ya teman-teman. Ini ususnya udah aku alubi. Aku menggunakan api sedang aja. Nah, kemudian ini sayur asin akan aku cuci bersih, kemudian aku rendam agak lama ya. Kemudian cuci lagi sampai benar-benar jangan terlalu asin dan jangan terlalu asem ya. Nanti kalau ususnya udah matang, masukkan ininya, dimasak lagi 20 menit, kemudian udah selesai. Sangat gampang sekali teman-teman. Nah, setelah matang ususnya baru dipotong-potong. Saran penyajiannya seperti ini. Kuahnya itu bening dan kakekku ini sangat suka sekali.
Kalau di restoran Hong Kong khusus itu dimasak lok sui ya, seperti semur gitu dikasih kecap. Nah, untuk makan siangnya kakek makan mie ya, karena usus itu untuk makan malam. Mie-nya ini udah aku campur pangsit sama bakso. Sama saya juga nanti mau kasih bebek panggang kesukaannya kakek ya. Bebeknya ini beli mateng. Saya menggunakan sayur pokcoy, udah aku cuci bersih. Nah, kenapa campurannya banyak sekali? Karena kakek itu cuma makan ininya sebenarnya teman-teman. Jadi mie bihun apa tuh yang kata dia mau makan apa kakek? Kata dia makan bihun gitu. Tapi nggak dimakan, itu cuma dimakan toppingnya aja. Bihunnya tuh cuma dimakan 2 suap 3 suap gitu. Nah, ini bihunnya. Nah, masakan Hongkong itu nggak ada yang susah teman-teman. Untuk bumbunya tuh garam, penyedap, kecap asin, sama minyak wijen. Nah, ini untuk majikan aku, steam ikan ala Hongkong ya. Ikannya dibumbuin tausi sama bawang putih di kukus 10 menit, kemudian dikasih bawang polong, kukus lagi 2 menit, kemudian siram dengan air panas minyak panas mendidih maksud saya, maaf. Kemudian tinggal dituangin kecap asin. Ini tuh enak, harum, simple tapi sangat lezat. Malam hari aku menemani kakek makan. Sebelum aku di sini ada 2 orang pembantu ya teman-teman, Indonesia namanya Merwati, bertahan entah berapa lama tapi nggak sampai finish gitu ya. Kemudian Filipin itu juga entah berapa bulan nggak sampai finish juga ya. Kenapa di sini tuh padahal kerjaannya ringan tapi mereka nggak sampai finish ya? Mungkin karena ngurusin kotoran-kotoran di sini tuh ya. Kalau aku sih ya yang penting majikan baik, nggak banyak komplain ya, oke lah. Sebelum ke Hong Kong aku tuh pernah ke Arab, Oman, Abu Dhabi, kemudian Taiwan, Singapura, kemudian ke Hong Kong. Yang belum pernah itu ke Malaysia. Dari dulu aku tuh takut entah kenapa ya. Nah, di Hong Kong itu sama Taiwan menurut aku bedanya ya. Kalau masalah budaya itu hampir sama, makanan hampir sama, bahasa juga hampir sama, gaji hampir sama. Bedanya itu menurut aku kalau orang Hong Kong itu lebih taat hukum. Kalau masalah peraturan sama, di pemerintahan Taiwan sama pemerintahan Hong Kong sama, bikin aturan, bikin undang-undang, cuman kalau orang Taiwan tuh pada nggak taat hukum, nggak takut gitu. Kalau orang Hong Kong nggak takut, misalnya bilang pembantu harus libur tiap minggu, ya udah diizinin gitu. Kalau orang Taiwan mah masih susah. Minta libur tuh masih susah gitu, kalaupun diizinin harus begini, bikin aturan yang seharusnya nggak boleh gitu. Kalau orang Hong Kong tuh lebih taat hukum ya, sejahat-jahatnya tuh mereka tuh masih takut gitu.